Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Waminda dengan nomor BP 2010 1152610187 dengan dosen pengampu Bapak Agi Pramana Gusman Eskom Enkom. Saya akan membacakan perusahaan saya, yaitu mengenai McDonald's. McDonald's adalah perusahaan makanan cepat saji yang berasal dari Amerika, yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Orange McDonald's di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Mereka mengisi ulang bisnis mereka sebagai kios hamburger dan kemudian mengubah perusahaan menjadi waralaba dengan logo Golden Axe diperkenalkan pada tahun 1953 di sebuah lokasi di Phoenix, Arizona. Pada tahun 1955, Ray Kroc, seorang pengusaha, bergabung dalam perusahaan sebagai agen waralaba dan mulai membeli rantai dari McDonald's bersaudara. McDonald's memiliki kantor pusat aslinya di Oak Brook, Illinois, tetapi memindahkan kantor pusatnya ke Chicago pada Juni 2018. McDonald's adalah rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara pada tahun 2018. Meskipun McDonald's terkenal karena hamburger, keju, dan kentang gorengnya, mereka menyajikan produk ayam, sarapan, minuman ringan, milkshake, wrap, dan makanan penutup. Menanggapi perubahan selera konsumen dan reaksi negatif karena makanan mereka yang tidak sehat, perusahaan telah menambahkan menu salad, ikan, smoothie, dan buah. Pendapatan McDonald's berasal dari sewa royalti dan biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. Menurut dua laporan yang diterbitkan pada tahun 2018, McDonald's adalah perusahaan swasta terbesar kedua di dunia dengan 1,7 juta karyawan. Saudara kandung Richard dan Maurice McDonald membuka McDonald's pertama di Northeast di West di San Bernardino, California. McDonald's adalah topi koki di atas hamburger yang disebut dengan Spade. Pada tahun 1962, Golden Axe menggantikan Spade sebagai maskot universal. Maskot badut McDonald's diperkenalkan pada tahun 1965 yang muncul iklan untuk menargetkan audiens seperti anak-anak. Pada 4 Mei 1961, McDonald's pertama kali mengajukan merek dagang Amerika Serikat atas nama McDonald's dengan deskripsi drive-in restaurant service yang terus diperbarui. Pada 13 September, McDonald's di bawah bimbingan Ray Kroc mengajukan merek dagang pada logo baru, simbol M, yang tumpang tindih dan berliku. Tetapi sebelum melengkung ganda, McDonald's menggunakan lengkungan tunggal untuk arsitektur bangunan mereka. Meskipun logo lengkungan emas muncul dalam berbagai bentuk, versi yang sekarang tidak digunakan sampai 18 November tahun 1968, ketika perusahaan itu disukai merek dagang Amerika Serikat. Korporasi saat ini menghargai pendiriannya untuk pengusaha waralaba Ray Kroc pada 15 April 1955. Ini sebenarnya adalah restoran McDonald's yang ke-9 yang dibuka secara keseluruhan. Meskipun lokasi ini dihancurkan dan dibangun kembali pada tahun 1984, pada tahun 1961, Kroc membeli ekuitas saudara-saudara McDonald's di Amerika, perusahaan dan mulai jangkauan perusahaan di seluruh dunia. Sejarah McDonald's di Indonesia, yaitu yang merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1995 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa hamburger bernama Big Mac. McDonald's ini telah memiliki ribuan restoran yang terbesar di lebih dari 100 negara, yang masuk pertama kali pada tahun 1991 di Indonesia dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin, pada tahun 2009. PT Rexo National Food (RNF) yang merupakan salah satu anak perusahaan
dari Rexo Group menandatangani master French Agreement dengan McDonald's International Property Company yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Sehingga saat ini PT RNF telah membuka sekisaran lebih dari 200 gerai McDonald's tersebar di berbagai kota di Indonesia, yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. PT tersebut selalu berkomitmen penuh menyuguhkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, menghadirkan kualitas makanan terdepan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Restoran McDonald's pertama di Indonesia di Gedung Sarindah ini membuka toko di luar Pulau Jawa, yaitu seperti Medan Mall, Pusat Pasar, yang dibuka pada tanggal 23 September 1994. Berbeda dari kebanyakan restoran McDonald's di luar negeri, McDonald's juga menjual ayam goreng dan nasi di restoran-restorannya di Indonesia. Pada awalnya, pemegang hak warabala McDonald's di Indonesia adalah PT Bina Nusa Rama milik Bambang Mechad pada 2009. Hak warabala McDonald's di Indonesia diambil alih oleh PT Rexo National Food yang merupakan anak perusahaan Rexo Group yang sebagai induk usaha perusahaan minuman ringan Sinar Sosro. PT Bina Nusa Rama berhasil membuat kesempatan ini bersama McDonald's International Property Company. Dan selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2009, McDonald's berubah menjadi Tony Jack Indonesia, tetapi tidak seluruh gerai McDonald's. Terdapat 13 gerai McDonald's milik Bambang Richard yang berubah antara lain lokasi di Sarindah Tamrin, Melawai Plaza, Blok M Plaza, Arion Kelapa Gading, Santer, Bandung, Indah Plaza, Plaza Surabaya, Bandara Soekarno-Hatta, ITC, Mangga 2, Citra Land, Kebon Jeruk, dan sebagainya. Namun, keberadaan Tony Jack Indonesia tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, Tony Jack Indonesia bangkrut dan diambil alih kembali oleh McDonald's. Pada tanggal 10 Mei 2020, gerai McDonald's Sarindah yang merupakan gerai McDonald's pertama di Indonesia ditutup secara permanen atas permintaan manajemen Sarindah melalui surat resmi tertanggal 30 April 2020. Karena dilakukan renovasi gedung dan perubahan strategi bisnis. Setelah penutupan gerai Sarindah, saat ini gerai tertua di Indonesia berada di Surabaya, yaitu di Plaza Surabaya. Dalam perusahaan McDonald's ini, mempunyai visi yaitu menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk dengan pangan serta nilai-nilai tambah lainnya. Senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's. Dan dengan mempunyai misi yaitu menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di seluruh dunia, menghadirkan pelayanan dengan operasional unggul, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul, serta terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan yang berkaitan dengan teknologi. Dengan adanya pandemi pada COVID-19 membuat banyak bisnis warabala seperti makanan cepat saji terpukul. Akibatnya penjualan yang merosot drastis. Perusahaan warabala terpaksa merumahkan hingga memphk karyawannya. Menghadapi situasi yang sama sulitnya, McDonald's mengaku saat ini tengah menerapkan strategi untuk mempertahankan bisnis, yaitu melalui pengembangan solusi digital menggandeng YouTube Indonesia untuk pemesanan yang berintegrasi berbentuk transaksi di kasir konter, self-ordering kios, dan drive-thru. Direktur IT dan Keuangan dari McDonald's Indonesia mengatakan, cara ini tak hanya memudahkan dalam pelayanan kepada pelanggan, namun berdampak pada peningkatan yang signifikan untuk penggunaan non-tunai pada transaksi drive-thru di masa pandemi. Solusi digital non-tunai dari YouTube sangat mendukung inisiasi non-tunai dan memberikan keleluasan kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran. Data YouTube Indonesia, kenaikan transaksi non-tunai pada layanan drive-thru McDonald's ini mulai terjadi semenjak minggu pertama penggunaan pandemi, yang sekarang porsinya naik hingga 4 kali lipat dengan rata-rata nilai transaksi harinya hingga sekitar 170%.
Saat ini McDonald's menitik beratkan pada layanan MC Delivery, drive-thru, dan take-away yang semuanya tanpa kontak langsung untuk mendukung langkah pemerintah dalam melakukan social distancing guna mencegah laju penyebaran COVID-19. CEO YouTube Indonesia mengatakan pandemi COVID-19 memang memberikan dampak pada banyak entitas bisnis, termasuk McDonald's. Maka dari itu, pihaknya kini terus melakukan edukasi untuk menjaga kebersihan, social distancing, dan berinteraksi dengan non-tunai. Mengevaluasi bagi merchant UMKM untuk memberikan layanan pesan antar dengan transaksi non-tunai ini adalah momentum untuk mendorong adopsi transaksi digital yang nyaman dan aman. Secara lebih luas, YouTube juga mencatat adanya kenaikan transaksi non-tunai pada merchant-merchant lainnya di seluruh Indonesia hingga 129%. Hal itu menyusul perubahan kebiasaan konsumen yang lebih memilih pembayaran non-tunai di masa pandemi COVID-19. Karena dengan pembayaran non-tunai tersebut, maka penerapan social distancing dapat berjalan dengan baik, yang tidak melakukan transaksi secara langsung. Hanya itulah hasil dari perusahaan yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.